Eco Timber Hub. Tapak berada di Jalan Kebon Kawung yang termasuk ke dalam kawasan strategis dan heritage karena bersebelahan langsung dengan Stasiun Bandung. Tapak juga termasuk ke dalam koridor komersial semi publik yang sibuk dan dinamis. Terdapat juga aktivitas ekonomi informal yang merupakan elemen penting dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang melengkapi bisnis formal di sekitar tapak. Sirkulasi sekitar site Jalan Kebon Kawung memiliki lebar 25 meter dengan jalur satu arah yang ramai ketika jam-jam sibuk. Terdapat juga pedestrian dengan lebar 1-2 meter dengan akses pejalan kaki di depan site yang dipenuhi oleh PKL dan parkir motor liar uh, dengan area yang cukup rindang karena terdapat beberapa pepohonan di ruas trotoar. Untuk tingkat kebisingannya uh, cukup beragam dari bising tingkat rendah hingga bising tingkat tinggi. Bising tingkat rendah berasal dari hotel dan bising tingkat tinggi yang berasal dari aktivitas lalu lintas. Lalu ada juga fasilitas publik dalam radius 5 km. Tapak juga dapat diakses oleh transportasi umum, mulai dari kereta api, bus, hingga angkot. Nah, fasilitas publik yang berada di sekitar tapak itu meliputi ada fasilitas PT KAI, komersial, perhotelan, permukiman, rumah sakit, klinik, tempat ibadah, dan properti pemerintah. Lalu terdapat bangunan existing di sekitar tapak, yaitu ada Prosecurity, kantor pengelola Damri, gudang, tempat cuci mobil, parkir Damri, bengkel Damri, masjid, dan koperasi. Nah, untuk isu desainnya itu ada dua. Yang pertama itu masalah infrastruktur yang mencakup mengenai transportasi dan aksesibilitas. Nah, masalah infrastruktur ini tuh salah satunya tuh transportasi publik antar modanya tuh tidak terintegrasi dengan baik dan akses pedestriannya tuh tidak aksesibel untuk semua kalangan. Itu ada kualitas lingkungan yang rendah. Nah, masalah ini tuh karena site-nya tuh didominasi oleh perkerasan yang minimnya vegetasi dan kurangnya ruang terbuka hijau, serta kepadatan bangunan yang tinggi hingga aktivitas yang cukup tinggi dari sekitar site ini tuh menyebabkan si kualitas udara itu menjadi lebih rendah dan suhu udaranya itu cenderung lebih panas, serta pengelolaan sampahnya itu kurang baik. Nah, untuk panelnya sendiri itu tuh ada dua, mengenai rethinking resources dan resilient community. Untuk rethinking resources itu masalahnya tuh eksploitasi sumber daya yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan nilai material dan meregenerasikan sistem alam. Lalu ada resilient community, masalahnya itu mengenai pertumbuhan ekonomi lokal yang terhambat, dengan tujuannya itu untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu ada juga infrastruktur yang berkelanjutan, tujuannya itu untuk meningkatkan mutu infrastruktur maupun antar moda atau infrastruktur sekitarnya. Untuk pendekatan desainnya itu yang pertama itu ada circular economy. Jadi berfokus pada pengurangan limbah, penggunaan ulang material, daur ulang, dan perpanjangan siklus hidup. Lalu ada green building, yang mana si bangunan itu mampu minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, yang terakhir itu ada pendekatan bottom up, yaitu komunitasnya itu sebagai aktor utama dalam menjaga resilient, di mana dalam hal ini itu menyertakan UMKM. Lalu ada konsep bangunannya itu menerapkan konsep synergic flow, jadi membuat masa bangunannya itu lebih organik, seperti sebuah aliran yang menghubungkan antara satu bangunan dan bangunan yang lain. Dan masa bangunan itu dibuat menjadi beberapa masa kecil yang setback ke belakang untuk menghindari bangunan
yang terkesan masif. Lalu, menggunakan kayu fabrikasi, yaitu glulam, karena termasuk ke dalam material dengan jejak karbon yang rendah. Nah, glulam ini selain sebagai struktur utama, berfungsi juga sebagai shading device. Terdapat juga CPO dan RTH yang mengintegrasikan pergerakan penggunanya. Lalu bangunan juga menerapkan 3 struktur utama, yaitu ada bracing column, ada tube-in-tube, dan pirendil. 4 lantai pertama, dia itu menggunakan bracing column, lalu ada tube-in-tube setelahnya, dan untuk 3 lantai terakhir hunian itu menggunakan struktur pirendil. Nah, untuk premo kawasannya terdapat 2 ruang terbuka hijau dan plaza sebagai ruang yang menghubungkan antara tapak dan ruang kota. Ada juga di gedung parkir untuk menampung parkiran stasiun karena dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau. Juga tapak juga terkoneksi langsung dengan stasiun KAI dari gerbang utara hingga gerbang selatan melalui JPO. Nah, untuk sirkulasi kendaraan, memiliki sirkulasi kendaraan satu arah yang langsung menuju ke arah basement, tetapi terdapat jalan darurat yang dapat dilalui jika terdapat keadaan darurat. Nah, untuk zonasinya sendiri, di lantai dasar itu terdapat komersial, di lantai setelahnya itu terdapat komersial dan rekreasi, lalu dilanjutkan oleh kantor dan hunian, dan 3 lantai teratasnya itu ada hunian. Terdapat juga gedung parkir dan JPO. Nah, untuk dinah tipikal itu ada dinah tipikal basement, lalu ada dinah tipikal komersial, lalu ada dinah tipikal komersial dan rekreasi, ada juga dinah tipikal hunian dan kantor, dan dinah tipikal hunian. Nah, ini untuk beberapa tampak potongan. Lalu ada sistem utilitas dan struktur. Kalau untuk sistem strukturnya sendiri tadi menggunakan 3, ada struktur pirendil, lalu ada struktur tube-in-tube, dan struktur bracing column. Nah, untuk sistem utilitasnya itu ada tangga darurat, lalu ada lift, lalu ada staf lambing yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada untuk air bersih, air kotor, dan rainwater harvesting, lalu ada saf HVAC, lalu ada saf electrical, lalu ada saf pengelolaan sampah, di mana terdapat satu ruangan khusus untuk pengelolaan sampah yang langsung membagi sampah menjadi beberapa bagian, seperti sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Ini untuk suasana eksteriornya. Bangunan ini menjawab masalah mengenai eksploitasi material dengan menggunakan material yang rendah karbon, yaitu glulam, sebagai material utamanya. Lalu menjawab juga mengenai terhambatnya pertumbuhan ekonomi dengan mengintegrasikan UMKM dan PKL yang tadinya berada di sekitar kawasan Kebon Kawung menjadi berada di dalam bangunan ini. Sekian dan terima kasih.